Kenalin, saya Fauzul Bagi Salgozinullah dengan NIM 2405 1204 yang sekarang saya akan membahas tentang sejarah internet di matkul jaringan komputer. Oke, langsung saja. Yang pertama itu sebelum konsep jaringan yang kita kenal sekarang, sistem komunikasi digital yang sudah ada, yakni yang paling terkenal dulu itu adalah namanya telegraf. Namun sistem ini sangat terbatas. Telegraf bekerja dengan mode point to point, artinya hanya bisa menghubungkan dua titik secara langsung melalui kabel fisik. Nah, bayangkan seperti percakapan telepon antara dua orang, jadi hanya ada satu jalur komunikasi. Nah, ini adalah kelemahan utamanya. Ini kerentanan. Jika kabel fisik terputus di satu tempat, maka seluruh jalur komunikasinya akan rusak. Inilah yang menjadi kekhawatiran besar Departemen Pertahanan AS saat itu, terutama dalam skenario Perang Dingin, di mana serangan nuklir bisa melumpuhkan sistem komunikasi yang terpusat. Oke, selanjutnya ini awal mula internet. Jadi pada dekade 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency, itu merancang jaringan komputer bernama ARPANET yang menjadi cikal bakal lahirnya internet. Lalu memasuki 1962, yaitu percobaan pertama di Universitas California, itu mencoba mengirim kata login, lalu berhasil, tapi yang terkirim kata PO-nya. Lalu masuki tahun 1980-an, penggunaan internet mulai diperluas meski terbatas, hanya untuk menghubungkan kamus-kamus besar di Amerika Serikat. Lalu 1992, protokol standar TCP atau IP resmi diperkenalkan ke publik. Lalu sekitar 1984 gitu ya, sistem domain name atau penamaan alamat itu diganti menjadi internet gitu. Lalu infrastruktur awal tadi setelah penggantian nama itu di 1984, 1986 itu berdirilah NSF-Net, yaitu National Science Foundation Network, yang menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama. Dari sinilah mulai terbentuk jaringan-jaringan internasional yang terhubung satu sama lain. Nah, setelah 1990 ARPANET itu resmi dihentikan, tetapi perkembangan internet tidak berhenti dan justru makin meluas. Awalnya internet hanya berisi informasi berbentuk teks, namun pada tahun yang sama, CERN mengembangkan World Wide Web, yaitu WWW yang seperti kita ketahui bersama ya secara umum, itu yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis. Tahun 1993 itu didirikan NEC sebagai lembaga yang menangani pendaftaran nama domain. Jadi itu. Lalu dalam perkembangan global di 1994 itu sudah muncul perusahaan .com gini, jadi Yahoo, Amazon, eBay. Lalu 1998 itu lahir Google. Lalu 2003 itu era media sosial dimulai, di Facebook, media sosial yang lain. Lalu 2000 ke atas itu internet berkembang seiring hadirnya smartphone. Jadi itu. Nah, sekarang kita bahas internet yang masuk di Indonesia itu bagaimana. Jadi di internet Indonesia mulai berkembang pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet dikenal sebagai paguyuban network, di mana nuansa kekeluargaan, royong, dan bersama terasa sangat kuat di antara penggiatnya. Jadi itu cikal bakal ya namanya. Seiring waktu, suasana tersebut mulai berubah menjadi lebih komersial dan individual, terutama ketika internet mulai digunakan untuk perdagangan dan aktivitas bisnis. Nah, ada beberapa tokoh penting yang berperan. Ini ada Repsi Ibrahim, Adis Marta, Suryono, Muhammad Izan, Putu, Robi, Sobato, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onowe Purwo. Mereka aktif di 1992 sampai 1994. Nah, ini bakal ada
namanya ARC itu Amateur Radio Club dan ITBD dan Paguyuban ini ada peran mereka. Jadi inspirasi awal internet di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kegiatan radio amatir, khususnya melalui tadi ARC ITB sejak tahun 1986. Dengan peralatan sederhana seperti transceiver HP Kenwood TS430 milik Haria Sudirat Pratma dan komputer Apple II milik Ono Purbo, sekelompok anak muda ITB mulai bereksperimen. Mereka dibimbing oleh senior radio amatir seperti Robi Suprapto dan tokoh lain hingga lahir sistem komunikasi berbasis TCP dan atau IP melalui radio paket. Nah, Robi Subiakto dikenal sebagai pakar dalam komunikasi data radio di Indonesia. Inovasi ini kemudian diadopsi oleh berbagai institusi seperti PBBT, 8, UI, dan ITB dan berkembang menjadi basis paguyuban net. Nah, pada periode 1992 sampai 1994. Nah, Robi Subiakto ini memegang peranan penting dalam internet awal di Indonesia. Ia menjadi koordinator IP pertama untuk AMPR.net, amatur paket radio network dengan domain AMPR.org dan IP-nya MAC.TT 132. Setelah tahun 2000, tugas koordinasi ini dilanjutkan oleh Ono Purbo. Nah, kegiatan AMPR ini mensyaratkan koordinasi melalui Orari, organisasi amatir radio Indonesia, termasuk mailing list Orari News ya, pada periode 1986 sampai 1987. Tapi juga dianggap sebagai pionir jaringan BBS (Bulletin Board System) di kalangan amatir radio. Sistem ini menghubungkan banyak server BBS di seluruh dunia sehingga email dapat berjalan lancar melalui mekanisme storm dan forward. Jadi gitu. Nah, jadi kesimpulannya tuh internet tuh penemuan besar abad ke-20-an. Jadi internet ini membuka jalan lahirnya ekosistem digital seperti .com era e-commerce, media sosial interaksi global yang semakin luas, dan smartphone internet jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah penemuan besar. Jadi gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.